revenue yang didapatkan klub dari liga itu masih sangat kecil, tidak bisa dibandingkan dengan di negara lain. Ini kan beberapa klub sudah mulai mengagendakan, besok tanggal sekian kita udah mulai kumpul, tanggal sekian kita udah ada latihan. Kalau misalnya kemudian mereka sudah berlatih, tapi ternyata tanggal 1 Oktober yang katanya sudah mulai kick off itu ternyata nggak dapat izin dari pemerintah. Kira-kira efeknya apa sih sebetulnya? Ini yang kita paling khawatirkan sekarang, karena saya sangat tidak ingin terjadi pemaksaan ketidakpastian. Kan saya pernah menulis di blog saya juga bahwa kadang-kadang situasi seperti ini adalah momen untuk menekan tombol reset. Jadi bagaimana kita bukan hanya menyikapi situasi tahun ini, tapi juga menggunakan situasi ini untuk menata lagi ke depan. Dan kita semua tahu mungkin kondisi liga kita sekarang mungkin sebenarnya bukan secara model kerja dan bisnis juga mungkin tidak sustainable. Jadi mungkin momen seperti ini penting untuk menata ke depan. Karena banyak liga-liga di luar kan melakukan seperti itu. Saya selalu percaya, Mas, tahapannya selalu 3. Ini saya percaya sejak saya kali pertama menyelenggarakan liga basket itu dulu. Kalau tahap-tahap ini tidak dijalani, ini ke depannya pasti berantakan. Satu adalah liganya harus sehat. Kalau liganya sehat, klub-klubnya akan sehat. Kalau klub-klubnya sehat, baru pemain-pemainnya akan merasakan manfaatnya. Sedangkan di Indonesia sekarang, khususnya di Liga Sepak Bola, balance-nya masih belum ada di situ. Jadi ini yang saya khawatir. Karena kita semua tahu liga kita kondisi keuangannya dan lain-lain mungkin masih tidak ideal ya. Kalau di luar negeri gampang saja bikin pertandingan sekarang tanpa penonton. Kenapa? Karena revenue utama klub-klubnya bukan dari penonton dan bukan dari sponsor yang dibaju. Revenue utamanya adalah dari hak siar TV misalnya, atau revenue yang didapatkan dari liga yang kemudian di-share ke klub-klub anggotanya. Dalam hal ini kan PT Liga adalah milik klub kayak gitu. Nah, di Indonesia revenue yang didapatkan klub dari liga itu masih sangat kecil. Bahkan mungkin hanya 10% dari total biaya klub. Jadi kan tidak bisa dibandingkan dengan di negara lain, yang di negara lain bisa jalan dengan baik karena memang revenue utamanya dari liga. Sedangkan kita yang saya khawatirkan adalah ini liganya dalam situasi sulit juga, kemudian ikut menyeret klub-klub ini masuk ke jurang. Itu yang saya khawatirkan. Iya. Tetapi ada juga yang mengatakan begini loh, Mas. Ya. Loh, ini kan kalau kita nggak putar kompetisi, kan nggak dapat pemasukan. Padahal kan tadi subsidinya cuma 10%. Bagaimana klub-klub bisa menghidupi kalau tidak ada pemasukan? Ya, telur dan ayam kan, Mas? Iya. Jadi, ya berarti kan harus dipikirkan bagaimana liga ini sehat. Jadi ini yang kita harus berpikir bersama bagaimana membuat bisnis model di liga itu lebih sustainable, bagaimana membuat liga ini ke depannya tidak bisa seperti ini. Kan kalau kita lihat, mohon maaf saya mengambil contoh misalnya yang terjadi pada F1 misalnya tahun ini. Kan semua liga, bukan hanya liga di Indonesia kan, semua menghadapi situasi yang belum pernah ada contohnya ini. Tapi kan banyak liga olahraga di Eropa itu menyikapinya dengan selain menyelamatkan tahun ini, mereka menggunakannya juga untuk menata tahun-tahun berikutnya. Sambil memikirkan, oke, tahun depan bagaimana supaya konsekuensi dari yang terjadi tahun ini tidak mengubah konsistensi itu ke depan dan lain-lain. Nah, kalau di F1 kan misalnya tahun ini, balapannya tidak sebanyak tahun lalu, tapi supaya tahun depan tim-timnya tidak bangkrut semua, regulasi mobilnya tidak boleh berubah semua pakai mobil yang tahun ini dipakai lagi tahun depan. Jadi mereka sangat memikirkan bukan hanya menyelamatkan tahun ini, tapi juga menata tahun depan. Sedangkan yang saya khawatirkan adalah sekarang ini sudah bilang bahwa tahun ini akan jalan, tanpa menyebutkan dan bahkan belum punya detailnya. Sedangkan tahun depannya masih lebih tidak jelas lagi. Itu yang kita khawatirkan. Karena kan ya tadi, kalau memang liganya bermasalah, ayo kita pikirkan bagaimana supaya liganya ini tidak bermasalah. Jangan sampai liganya ini mau masuk jurang, klub-klubnya ikut diseret masuk semua. Itu yang saya khawatirkan. Karena kan ini pasti kalau liga jalan misalnya, itu pasti satu protokol kesehatan yang saya bilang tadi. Ini seperti apa? Apa yang terjadi kalau misalnya nanti ada pertandingan ketiga atau keempat, ada jadwalnya mepet-mepet ya nanti ya, misalnya 4 hari main. Gitu. Kemudian ada 5 pemain Persebaya yang positif. Itu kan bukan hanya 5 pemain. Berarti kan satu tim harus di karantina, ya. Risiko-risiko, dan ini kan sangat mungkin terjadi. Apalagi kalau semuanya tiba-tiba dipusatkan kayak gitu. Itu yang saya khawatir. Jadi, tapi yang saya tanyakan sekarang, sanggupkah rumah sakit ini menerima beban baru ini? Apalagi ini beban yang minta cepat, yang minta harus segera sehat kayak gitu. Bagaimana kalau misalnya nanti, tidak ada penonton di stadion, tapi kita semua tahu akan ada banyak acara nonton bareng misalnya di kafe, di restoran, di rumah-rumah, atau di kampung-kampung, yang itu
tidak mungkin ada yang bisa mengatur, memastikan protokol kesehatannya dijalankan. Jadi efeknya mungkin bukan hanya di lapangan kepada pemain, gitu, tapi jangan-jangan malah menimbulkan masalah-masalah baru di masyarakat. Itu kan harus dipikirkan semua. Sampai hari ini memang sudah ada klub yang bilang akan latihan, tapi buktinya belum ada yang latihan juga. Memang belum ada, baru wacana-wacana saja. Pemain saya misalnya ada yang di Brazil, sedangkan situasi Brazil kita tahu sekarang juga sangat berat. Iya. Apakah dia bisa ke sini? Apakah nanti boleh ke sini? Jangan-jangan nanti ada aturan orang dari Brazil tidak boleh ke sini. Sedangkan kita ada pemain juga dari Australia misalnya, yang sangat disiplin, yang sangat ketat dalam menyikapi COVID-19 ini. Jangan-jangan pemain kita itu nggak boleh ke sini. Orang kemarin saja dia sampai pihak pemerintah Australia yang menghubungi kita supaya pemainnya dibolehkan pulang lebih cepat demi keamanan kayak gitu. Jadi kan terlalu banyak faktor-faktor X yang gangguan-gangguan itu yang saya khawatirkan saja. Bukan yang saya khawatirkan, saya kira kita semua khawatirkan itu.